Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fazira. Saya dari SI 11 dengan nomor BP 2110 1152 610 489. Ingin menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen tentang metode pengarsipan dan akses eh, mengenai indeks sequential file. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Nah, untuk yang pertama, sebelum menjelaskan indeks sequential file, kita perlu tahu poin-poin pembahasan dari indeks sequential file ini. Ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, itu pengertian organisasi indeks sequential file. Yang kedua, struktur berkas indeks sequential. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan indeks sequential file. Yang keempat, tahapan-tahapan dalam menyusun organisasi berkas indeks sequential. Yang kelima, implementasi indeks sequential file. Nah, untuk selanjutnya, untuk pengertian dari organisasi indeks sequential file, yang pertama itu kita harus mengetahui pengertian dari berkas dulu. Jadi berkas merupakan sebuah unit tempat menyimpan informasi, dapat diakses lebih dari satu proses, dapat dibaca, dan bahkan menulis yang baru. Jadi pengertian dari organisasi berkas adalah teknik atau cara untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam berkas file. Jadi organisasi berkas indeks sekuensial adalah berkas atau file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sekuensial atau berurutan maupun secara direct atau langsung atau kombinasi keduanya. Bisa diartikan bahwa berkas indeks sekuensial merupakan kombinasi dari berkas sekuensial dan berkas relatif. Nah, juga ada beberapa jenis akses dari indeks sequential file ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah akses sequential, di mana bisa kita lihat dari gambar yang telah saya sediakan. Dapat kita analisis bahwa yang pertama itu dia membaca semua byte atau record dari awal. Yang kedua, tidak dapat melompat, hanya bisa melakukan rewind atau backup. Yang ketiga, baik jika digunakan pada pita magnetik. Contohnya itu magnetic tape. Yang kedua, ada akses direct atau secara langsung. Yang berarti yang pertama itu byte atau record dibaca tidak terurut. Yang kedua, penting untuk sistem basis data. Yang ketiga, filenya dilihat sebagai sederetan blok yang berindeks. Yang keempat, filenya dilihat sebagai sederetan blok yang berindeks. Untuk yang A-nya juga sama, filenya dilihat sebagai sederetan blok yang berindeks. Yang B-nya juga filenya dilihat sebagai sederetan blok yang berindeks juga. Yang kelima, filenya dilihat sebagai sederetan blok yang berindeks, memungkinkan acak ke sembarangan blok filenya. Jadi contohnya itu adalah magnetic disk. Oke, selanjutnya itu ada jenis proses dari indeks sequential file ini dapat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada batch, yang kedua ada interaktif. Nah, untuk yang pertama, batch ini dapat didefinisikan adalah proses mengolah data dengan menghimpun terlebih dahulu, kemudian mengatur dan mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok yang disebut batch atau bisa diartikan
suatu proses yang dilakukan secara grup dan kelompok. Contoh filenya itu kalau ada dukungan file lain, file nilai, ada dosen, mahasiswa, dan lain-lain. Gitu. Nah, yang kedua, itu ada interaktif yang dapat didefinisikan yaitu mengolah data dengan saling berhubungan atau berkaitan secara langsung yang dilakukan secara satu persatu yaitu record demi record. Contohnya itu seperti pencarian IPK mahasiswa yang lebih dari 3. Tuh. Oke, selanjutnya yaitu struktur indeks sequential file. Jadi strukturnya eh, menjadi dua bagian juga. Yang pertama ada indeks yang merupakan binary search tree. Yang kedua ada data sequential, yang berarti indeksnya ini digunakan untuk melayani sebuah permintaan untuk mengakses sebuah record tertentu. Sedangkan data yang digunakan untuk mendukung akses sekuensial terhadap seluruh kumpulan-kumpulan recordnya. Tuh. Nah, jadi indeks sekuensial file ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri terdiri dari beberapa poin-poin yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, itu satu bentuk file yang paling banyak dipakai. Yang kedua, itu dipakai bila file ingin selalu dalam kondisi up to date. Yang ketiga, sebuah record dapat diinsert, dimasukkan, atau ditambah, atau diretrieve, dibetulkan, atau dikembalikan semula secara langsung melalui indeksnya. Yang keempat, sangat sesuai untuk proses secara online. Yang kelima, bisa juga diakses secara sekuensial. Yang keenam, mempunyai semua keunggulan dari sequential file. Nah, selanjutnya, untuk kekurangannya, indeks sequential file ini yang pertama, satu, search atau pencarian hanya bisa melalui sebuah key atau kunci saja, yaitu key yang mengurutkan file performanya. Yang kedua, diperlukan perubahan data, maka seluruh record yang tersimpan di dalam master file harus semuanya diproses terlebih dahulu. Yang ketiga, data yang tersimpan harus sudah urut atau sorted. Yang keempat, posisi data yang tersimpan sangat sulit untuk up to date, sebab master file-nya hanya bisa berubah saat proses selesai dilakukan. Yang kelima, tidak bisa dilakukan secara langsung. Tuh. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan dalam menyusun organisasi berkas indeks sekuensial ini. Jadi ada beberapa yang bisa dijelaskan. Yang pertama itu dia terbagi 3 dulu tahapannya. Satu itu dia mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Yang kedua itu baru dia memasukkan datanya atau menginput datanya. Ketiga itu pengeditan data. Dan yang keempat itu penyortiran data yang telah diedit lagi gitu. Nah, baiklah akan saya jelaskan untuk satu persatu. Untuk pengumpulan data, itu adalah proses di mana data yang ada dikumpulkan secara berurut berdasarkan klarifikasi yang membedakannya. Pada tahap pengumpulan data, semua data akan diurutkan secara bertahap dan terorganisir dengan baik. Nah, yang kedua, ada pemasukan data atau input data, yang berarti prosesnya yang ada dikumpulkan datanya itu secara berurut berdasarkan klarifikasi yang membedakannya. Pada tahap pengumpulan data ini, semua data akan diurutkan secara bertahap
dan terorganisir dengan baik gitu. Nah, yang ketiga itu ada pengeditan data. Pengeditan data ini merupakan tahap selanjutnya yang harus dilakukan dalam proses sekuensial adalah pengeditan data. Jadi data-data yang telah dikumpulkan dan proses input data juga telah dilakukan, maka selanjutnya yaitu editing. Jadi pada tahap ini tuh data yang telah diinputkan akan diubah atau diedit gitu. Nah, yang keempat itu ada penyortiran data yang telah diedit. Maksudnya itu eh, tahap selanjutnya itu dilakukan secara sekuensial atau pengeditan data. Dan juga data yang ada itu dikumpulkan dan proses input data juga telah dilakukan. Maka proses selanjutnya adalah editing. Jadi tahapan ini juga input datanya akan diubah. Nah, selanjutnya untuk struktur pohon itu bisa saya jelaskan. Yang pertama, untuk sebuah pohon atau tree adalah struktur dari sekelompok elemen dengan salah satu elemennya yang merupakan akarnya atau root, dan sisanya yang lain merupakan bagian-bagian pohon yang terorganisasi dalam susunan berhierarki dengan root sebagai puncaknya. Contoh umumnya itu di mana struktur pohon sering ditemukan adalah pada penyusunan silsilah keluarga, hierarki suatu organisasi, daftar isi suatu buku, dan sebagainya lainnya. Nah, untuk contoh dari struktur pohon, itu dapat kita lihat dari bagan atau tabel yang telah saya sediakan. Baiklah, dengan itu kita bisa menganalisisnya. Yang pertama, untuk akar pohon atau rootnya itu adalah akar pohonnya adalah Afini Mahmuda Zulfa. Nah, secara rekursif, suatu struktur pohonnya dapat didefinisikan sebagai sebuah simpul tunggal dalam sebuah pohon. Jadi, bila terdapat simpul N dan beberapa subpohon, itu dari T1, T2, sampai seterusnya, yang tidak saling berhubungan, yang masing-masing akarnya seperti N1, N2, sampai seterusnya, dari simpul atau subpohon dapat dibuat dengan pohon baru dengan N sebagai akar dari simpul-simpul N1, N2, dan sampai N selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya untuk pohon binar, oke. Untuk pohon binar itu adalah sebuah tree yang setiap node-nya maksimal hanya memiliki 2 anak. Salah satu tipe pohon yang paling banyak dipelajari adalah pohon binar ini. Jadi pohon binar ini adalah pohon yang setiap simpulnya memiliki banyak 2 buah cabang atau anak. Nah, pada contoh gambar tersebut, indeksnya disusun berdasarkan binary search tree. Indeksnya ini digunakan untuk melayani sebuah permintaan untuk mengakses sebuah record tertentu, sedangkan berkas data sekuensialnya digunakan untuk mendukung akses sekuensial terhadap seluruh kumpulan record-recordnya. Bisa kita lihat di bagian ini kan. Oke, dapat kita analisis dari bagan yang telah saya sediakan bahwa pohonnya itu paling banyak memiliki cabangnya, cabang-cabang dan anaknya pohon binar ini gitu. Oke, selanjutnya untuk implementasi dari organisasi berkas indeks sekuensial. Jadi ada 2 pendekatan dasar untuk mengimplementasikan konsep dari organisasi berkas indeks sekuensial. Yaitu yang pertama
block index dan data atau dynamics. Yang kedua ada prime dan overflow data area atau static. Jadi keduanya merupakan uh, pendekatan yang menggunakan sebuah bagian indeks dan sebuah bagian data, di mana masing-masingnya ini menempati berkas yang terpisah. Jadi alasannya, karena kedua pendekatan tersebut, dia menggunakan bagian indeks atau bagian data di mana masing-masingnya menempati file yang terpisah karena diimplementasikan pada organisasi internal yang berbeda. Jadi masing-masing filenya itu harus menempati pada alat penyimpan yang bersifat Direct Access Storage Device, DASD. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk penjelasan dari implementasi tadi ya, bisa kita implementasi ini kan tadi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama itu saya juga akan menjelaskan dari block index dan data dynamics ini. Dia itu merupakan pada pendekatan ini berkas indeks dan berkas data diorganisasikan dalam blok. Jadi berkas indeksnya mempunyai struktur tree, sedangkan berkas datanya mempunyai struktur sekuensial dengan ruang bebas yang didistribusikan antar populasi record. Nah, untuk cara yang pertama, kita menyusun data yang lebih memperhatikan ke data yang bersifat logik, bukan fisik. Jadi data dan indeks diorganisasikan ke dalam blok-bloknya. Blok-bloknya ini indeksnya diorganisasi secara sekuensial dan bertingkat-tingkat. Misalnya, bloknya hanya berisi 4 record indeks yang berisi kunci field dan pointer. Jadi setiap tingkat akan menuju ke blok data. Misal setiap blok itu hanya berisi 4 record data. Ditingkatkan selanjutnya dan seterusnya menuju ke blok data yang akan mendapatkan record yang dicari secara direct. Jadi bila dilakukan penyisipan data dan blok tertentu, tempat data baru sudah penuh, tidak ada tempat kosong, maka akan dilakukan reorganisasi blok dengan membentuk blok baru. Tentu mungkin saja perubahan datanya itu berdampak pada isi blok indeksnya. Jadi bila dilakukan penyisipan data dan track tertentu yang sudah penuh, maka akan dilakukan reorganisasi track dengan membentuk track baru. Tentunya track barunya di luar prime data filenya, yaitu di overflow data areanya gitu. Nah, untuk contoh dari block index dan data dynamics ini, jadi bisa kita lihat dan kita analisis dari gambar yang telah saya sediakan. Jadi pada gambar tersebut ada n block data dan 3 tingkat dari indeks. 3 tingkat dari indeksnya. Nah, di mana setiap entry pada indeks mempunyai bentuk nilai K terendah pointer, di mana pointer menunjuk pada blok yang lain dengan nilai K sebagai nilai K yang terendah. Jadi setiap tingkat dari blok indeks menunjuk seluruh blok, kecuali blok indeks pada tingkat terendah yang menunjuk ke blok data. Jika sebuah permintaan untuk mengakses record tertentu, misal ya, kita ingin mengakses nilai K BAT, ya, BAT-nya, ini kan BAT. Nah, indeks dengan tingkat tertinggi dalam hal ini bloknya adalah 3 sampai 1. Yang pertama yang akan dicari pada contoh ini adalah pointer dari AARDVARK gitu kan. Menunjuk kepada blok indeks 2 sampai 1. Nah, pointer yang ditunjuk pada kotak tersebut adalah pointer yang berisikan AARDVARK
yang akan menunjuk ke blok indeks 1 menuju 1 sampai 1. Nah, pointer berikutnya yang akan ditunjuk adalah pointer yang berisi babon, namanya babon. Ini babon. Yang selanjutnya akan menunjuk blok data yang kedua. Nah, blok data ini akan mencari record dengan key tujuannya, yaitu BAT. Jadi babon ini kan. Nah, di mana blok ini recordnya tersebut ditemukan. Tuh. Nah, yang kedua, untuk prime dan overflow data area atau static. Nah, jadi merupakan pendekatan lain untuk mengimplementasikan berkas indeks sekuensial adalah berdasarkan struktur indeks di mana struktur indeksnya lebih ditekankan pada karakteristik hardware atau fisik dari penyimpanan dibandingkan dengan distribusi secara logik dari nilai kuncinya. Tuh. Nah, indeksnya ini ada beberapa tingkat. Misalnya tingkat calendar index dan tingkat track index. Jadi berkas datanya secara umum diimplementasikan sebagai dua berkas, yaitu prem area dan overflow area gitu. Oke, selanjutnya untuk contoh prime dan overflow data area statik ya. Bisa kita lihat dari tabel atau bagan yang telah saya sediakan. Baiklah, kita bisa menganalisisnya. Jadi setiap kalender dari alat penyimpanan itu mempunyai 4 tag. Jadi pada berkas contohnya binatang ini ada 6 kalender yang dialokasikan pada prime data area. Nah, track pertama itu nomor 0 dari setiap kalender yang berisi sebuah indeks pada record key dalam kalender tersebut. Nah, jadi dalam sebuah track data, tracknya ini disimpan secara urut berdasarkan nilai key-nya, nilai kuncinya. Jadi tingkat pertama dari indeks ini ada dinamakan adalah master index. Nah, tingkat kedua juga dinamakan calendar index, begitu. Jadi begitu seterusnya. Oke. Nah, juga ada contoh-contoh dari prime dan overflow data area atau static ini, yaitu entry pada master index dia sebagai nilai key tertinggi pointer gitu. Nah, entry pada calendar index dia nilai key tertinggi pada nomor calendar. Contoh pengaksesannya, misal mengakses dengan nilai kunci BAT gitu. Nah, yang pertama, cari pada master index. Yang kedua, karena BAT ada di depan LYNX, maka pointer dari LYNX akan menunjuk ke calendar index. Yang ketiga, karena BAT ada di depan elephant, maka pointer dari elephant akan menunjuk ke track 0 dari calendar 1. Keempat, karena BAT ada di belakang babon dan di depannya itu tulisannya cow, maka pointer dari babon akan menunjuk ke track 2. Yang kelima, cari secara sekuensial sampai BAT-nya ditemukan. Hal ini bisa disimpulkan maksudnya itu permintaan untuk mengakses data secara sekuensial akan dilakukan dengan mengakses calendar dan track dari berkas data prime secara urut gitu. Nah, baiklah. Hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan baiklah, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.